Pertanyaannya, Bismillah, Ustadz, ana pernah jadi imam, lalu bangkit ke rakaat kedua. Makmum mengira harusnya sudah tasyahud awal. Dan awalnya ana yakin kalau itu belum tasyahud awal. Tetapi mereka terus-menerus mengucapkan subhanallah. Akhirnya ana pun jadi ragu. Tapi tetap ana melanjutkan sholat. Di akhir sholat, makmum pun meminta maaf karena salah dan ana memberitahu kalaupun ana salah. Dan ana memberitahu kalaupun ana salah, tetap ikuti dan yang luput itu bisa diganti. Apakah yang ana lakukan ini sudah benar, Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan gerakan sholat yang ditinggalkan. Jadi para ulama membahas, ya. Jadi selama yang ditinggalkan adalah bukan perkara rukun, maka ya tidak mengapa. Ya tidak mengapa kalau seandainya terluputkan, ya tidak dilakukan. Dan kalau seandainya yang ditinggalkan itu perkara yang wajib, maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, dan sudah pernah juga atau ya disebutkan dalam fatwa, kalau seandainya toh dia pun lupa untuk sujud sahwi, padahal dia meninggalkan perkara yang wajib, dia lupa sujud sahwi, tetap sholatnya apa? Sah, ya. Nah, tetap sholatnya sah. Dan kalau yang ditinggalkan perkara yang sunnah, sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi SAW, maka tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi dan tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat. Nah, yang ya ditinggalkan kemudian harus diulang sholatnya itu tidak lain ketika dia meninggalkan sesuatu yang rukun. Ya, sesuatu yang rukun. Nah ini. Adapun masalah yang ditanyakan tadi oleh al-akh, ketika seorang imam mengimami makmum, kemudian imam ini yakin dengan sholatnya, bahwasanya dia harusnya memang berdiri, tidak tasyahud awal, ya, maka secara asal sholat itu yubna ala yakin, dibangun di atas keyakinan kita, dibangun di atas keyakinan kita. Nah ini secara asalnya, ya kalau seandainya memang dia yakin ini tidak tasyahud, ya karena memang baru satu rakaat, ya bangun atas keyakinan dia, bangun atas keyakinan dia, dan dia sudah benar untuk tidak mengikuti makmum. Yang kadang makmum sendiri juga yang lupa gitu, bukan imamnya, makmum sendiri yang lupa. Mungkin kadang ya 1-2 makmum, ya. Dan apa yang diucapkan tadi, ya tadi harus ditafsil, harus dirinci, ya. Jangan kemudian makmum itu terus ngikut kepada imam bagaimanapun gerakan imam, bukan seperti itu. Ya, kalau seandainya yang ditinggalkan tadi sunnah atau wajib, maka tetap bagi makmum untuk mengikuti imam. Ya, walaupun imam meninggalkannya. Ya. Tapi tadi kalau seandainya imam tadi meninggalkan yang wajib, ya dia harus sujud sahwi dan makmum pun ikut sujud sahwi. Namun kalau seandainya yang ditinggalkan itu adalah rukun, ya, maka tidak boleh kemudian makmum melanjutkan sholatnya ketika sudah ditegur oleh imam melanjutkan sholatnya, ya. Kalau yang ditinggalkan adalah perkara yang rukun, tidak boleh imam melanjutkan sholatnya sementara makmum sudah mengingatkan, ya. Dan makmum tidak boleh kemudian mengikuti karena imam itu sudah meninggalkan perkara yang rukun, yang kalau seandainya ditinggalkan rukun tersebut akan batal sholatnya. Ruku misalkan ditinggalkan, sujud ditinggalkan, ya, duduk di antara 2 sujud ditinggalkan contohnya. Maka di sini makmum harus mengingatkan, jelas harus mengingatkan sampai imam ya memperbaiki sholatnya, karena ini rukun yang ditinggalkan. Kalau seandainya rukun yang ditinggalkan, ini tidak sah sholatnya, akan batal sholatnya. Nah ini, ya, maka sekali lagi tadi perlu dirinci, ya. Perlu dirinci bagi imam tadi yang menjelaskan kepada makmum, kalaupun saya meninggalkan sesuatu dalam gerakan sholat, ikuti, ya, enggak mutlak seperti itu, ya, tidak mutlak seperti itu karena bisa diganti, enggak, karena ada perkara yang tidak bisa diganti, yakni rukun sholat ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak boleh, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Perkara wajib saja yang bisa diganti dengan sujud sahwi.
Ya, misalkan tadi meninggalkan tasyahud awal apa hukumnya? Wajib, tidak sampai rukun. Ya, atau dia meninggalkan bacaan zikir di ruku sujud misalkan, dia lupa misalkan tidak dibaca, kemudian dia ganti dengan sujud jahwi, maka ini boleh. Wallahu a'lam.